Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nasruddin. Saya ingin memaparkan hasil tentang alat dan mesin pada pengolahan tepung ganyong. Masuk di bab pertama, yaitu pendahuluan. Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan pangan akan terus meningkat. Dengan demikian, diperlukan peningkatan ketersediaan pangan berkelanjutan yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk Indonesia di masa yang akan datang. Namun kenyataan persentase pertumbuhan produksi pangan yang berbasis karbohidrat sangatlah kecil. Ganyong dapat diproses menjadi tepung yang bisa diolah menjadi aneka produk makanan yang mempunyai nilai tambah tinggi. Pembuatan pati atau tepung ganyong di Indonesia umumnya masih dikerjakan secara tradisional, sehingga mempengaruhi produktivitas serta kualitas tepung ganyong setelah dihasilkan. Masuk di berikutnya, yaitu tujuan praktikum. Untuk mengetahui perancangan pembangunan mesin ganyong multifungsi untuk menghasilkan tepung ganyong sebagai bahan pangan. Yang berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini tentang bagaimana mesin ganyong menghasilkan tepung sebagai bahan pangan. Yang selanjutnya adalah manfaat praktikum. Manfaat dari studi kasus ini adalah penulis dapat mengetahui pembangunan mesin ganyong multifungsi bagi para petani. Masuk di bab berikutnya, yaitu bab 2 atau tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama, kami membahas tentang ganyong. Ganyong atau Canna discolor disebut juga Achira, merupakan anggota genus Canna dan famili Canaceae yang merupakan tanaman berkelas perennial yang dapat tumbuh hingga 3 meter. Yang kedua, alat dan mesin pada industri ganyong. Alat dan mesin pada industri ganyong ini terbagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama adalah sistem transmisi, yang kedua adalah analisa poros, yang ketiga adalah analisa pin dan spi. Yang bagian ketiga adalah prosedur kerja. Adapun prosedur kerja pada mesin ganyong terbagi menjadi 3 juga, yaitu sistem transmisi, analisa poros, analisa pin dan spi. Masuk di bab selanjutnya, yaitu bab 3 adalah metodologi praktikum. Metodologi praktikum terbagi menjadi 2, yaitu waktu dan tempat. Pertama, waktu pengambilan data, yaitu pada hari Selasa 10 Oktober 2021 yang bertempat di Gedung Politeknik Negeri Fakfak, Jalan TPA Imam Bonjol atas. Yang kedua adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan yaitu menggunakan studi literatur dengan cara mereview jurnal-jurnal tentang alat dan mesin pada industri ganyong tersebut. Masuk di bab selanjutnya adalah bab 4 atau pembahasan. Bab 4 pembahasan ini, pertama kami membahas tentang proses produksi ganyong. Selama ini, teknik penanganan pasca panen yang telah dikembangkan selain dijual mentah, ganyong dikonsumsi sebagai makanan dalam keadaan olahan sederhana, misalnya direbus, keripik, roti, dan makanan camilan lainnya. Akan tetapi, menurut Jaka Sunerdar, uji coba pengembangan ganyong menjadi tepung terigu sebagai bahan baku kue kering, roti, kerupuk, mie, dan makanan lainnya telah berhasil. Yang kedua adalah prosedur kerja. Prosedur kerja yang dilakukan untuk pembuatan tepung ganyong terbagi menjadi beberapa tahapan utama, antara lain yang pertama, identifikasi alat pengolahan ganyong yang telah ada. Yang kedua, menetapkan kriteria rancangan. Yang ketiga, analisis rancangan fungsional dan struktural. Yang keempat, analisis teknik dan pembuatan gambar mesin. Yang kelima, fabrikasi mesin. Yang keenam, uji fungsional mesin. Masuk bab selanjutnya adalah penutup. Kesimpulan. Pada praktikum ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mesin ganyong telah berhasil dibuat dengan 2 fungsi utama, yaitu pemarut dan pengiris ganyong. Saran dapat disampaikan yaitu sebaiknya mahasiswa dalam melakukan penelitian untuk kedepannya harus lebih cermat memperhatikan poin-poin terpenting dalam industri ganyong yang akan datang. Baik, sekian dan terima kasih.